Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kita bertemu lagi hari ini untuk belajar bahasa Inggris bersama Ibu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai simple past tense dan simple present tense. Ini adalah jenis kalimat yang menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Jadi kalian ingat kalau warna hijau berarti lampau, kuning berarti sekarang. Mari kita mulai saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kalian lihat di sini ada ragam kalimat berdasarkan fungsinya. Ada dua fungsi kalimat. Yang pertama meminta informasi dan yang kedua memberi informasi. Meminta informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau dan di masa sekarang. Memberi informasi juga mengenai peristiwa yang terjadi di masa sekarang dan masa lampau. Untuk meminta informasi, kita gunakan kalimat tanya atau interrogative. Kalimat tanya terdiri dari satu kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Dalam bahasa Inggris disebut dengan yes or no questions. Yang kedua, kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan 8WH questions. 8WH. Pertanyaan dengan menggunakan 8WH. WH itu apa? Nanti bisa what, apa, where, who, dan selanjutnya sampai 8 macam tambah 1H, yaitu how. Ya, bagaimana. Sementara untuk memberi informasi, kita bisa menggunakan kalimat pernyataan atau kalimat positif dan kalimat menyangkal atau negatif. Ya, menyangkal itu tidak. Saya tidak makan. Pernyataan saya makan. Itu bedanya pernyataan dan menyangkal. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana rumus kalimat simple past dan simple present? Nah, di sini seperti kalian ketahui sebelumnya bahwa kalimat itu terbagi dua, ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau nominal tidak menggunakan kata kerja, kalau verbal menggunakan kata kerja. Nah, kita mulai dengan kalimat nominal dulu ya. Yang pertama di sini simple past tense nominal positif. Nah, bagaimana kita menyatakan suatu kejadian di masa lampau tapi bentuknya nominal yang tidak menggunakan kata kerja? Ini polanya nih, silahkan dihafal, ditulis, dicatat supaya tidak lupa. Untuk kalimat positif atau pernyataan, polanya adalah subjek ditambah to be, was atau were ya, to be-nya untuk lampau, ditambah complement atau complement ya, pelengkap. Pelengkap itu bisa objek, keterangan, waktu, keterangan, tempat, bisa juga kata sifat. Ini contoh kalimatnya. I was a student. Saya dulu seorang siswa. Sekarang tidak lagi. Karena simple past itu suatu kejadian yang selesai terjadi di masa lampau, berakhir di masa lampau. Oke, sekarang kalau simple past tense, simple present tense nominal, kita lihat ini pola kalimat pernyataan atau positifnya adalah subjek to be, sama ya, to be. Bedanya kalau ini mah was, were, kalau ini to be-nya am, is, dan are, ditambah pelengkap. Contoh kalimatnya, kalau tadi I was a student, maka untuk yang present I am a teacher. Saya sekarang seorang guru. Jadi kalau waktu itu I was a student, saya dulu seorang siswa, and now I am a teacher. Sekarang saya seorang guru. Oke, sama dengan you juga were a student, we were a student, they
were a student, he was a student, she was a student, it was a student. Nih lihat, kalau I was, kemudian he was, she was, it was. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya you were, we were, they were. Itu kelompok 2 ya. Sekarang kita lihat yang untuk present tense. I am a teacher, you are a teacher, we are teachers, they are teachers, he is a teacher, she is a teacher, it is a teacher. Di kelompok 1 ini ada am untuk I, kelompok 2 ada are, kelompok 3 ada is. Ya bedanya, dan itu nggak boleh ketukar. Kita lanjut. Sekarang untuk kalimat negatif, tinggal menambahkan not di sini. Subjek ditambah to be ditambah not plus pelengkap. Contoh, I was not a student. Saya dulu bukan seorang siswa. Sama untuk simple present tense juga. Subjek ditambah to be ditambah not tambah complement atau pelengkap ya. I am not a teacher. Saya sekarang bukan seorang guru. Oke, untuk subjek you were not, untuk we were not, they were not, he was not, she was not, it was not. Ini you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Ya, jadi sama kalimat positif, cuman tinggal menambahkan kata not setelah kata bantu, kata kerja bantu atau to be. Oke, seperti itu aja, tidak sulit ya. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Rumus kalimat nominal tidak menggunakan kata kerja masih. Ini untuk simple past interrogative. Kalimat tanya dengan menggunakan pertanyaan ya atau tidak. Nah, ini interrogative untuk sekarang. Kalimat tanya menggunakan ya atau tidak, jawaban ya atau tidak. Contohnya, ini tinggal dipindah ke depan aja. Was I a student? Jadi to be-nya di depan, kemudian tambah subjek, tambah pelengkap. Ini to be was, ini I, subjek, to subjek, a student, complement atau pelengkap. Saya dulu seorang siswa. Jawabannya bisa iya atau tidak. Kalau iya, jawabannya yes, you were. Kalau no, you were not. Dan selanjutnya were, was. Oke, tergantung dari subjeknya. Sekarang kalau M juga sama. Am, are, you, are, we, are, they, is he, is she, is it. Jawabannya yes, you are. Jadi kalau ada yang nanya, am I a teacher? Apakah aku seorang guru? Maka ada yang jawab yes, you are. Iya, kamu seorang guru. No, you are not. Bukan, kamu bukan seorang guru. Nah, kalau bertanya, are you a teacher? Jawabannya yes, I am. Are we teachers? Maka jawabannya yes, you are. Nah, you di sini kalian. Kalau tadi you di sini mah kamu, kalau ini kalian, sama katanya you subjeknya. Are they teachers? Yes, they are. No, they are not. Dan selanjutnya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang rumus kalimat verbal atau menggunakan kata kerja. Untuk positifnya, ini bedanya dengan yang tadi yang nominal. Kalau yang verbal, subjek diikuti kata kerja kedua plus complement. Jadi kalau tadi subjek diikuti to be, sekarang mah subjek diikuti kata kerja kedua. Contoh nih, I ate papaya. Saya dulu makan pepaya. Mari kita bandingkan simple present tense verbal atau sekarang. Kalimat positifnya subjek, kata kerja ke-1 complement.
Apa kata kerja ke-1 dari eat? Yaitu eat. I eat an apple. Saya makan apel. Kata kerja keduanya ate. Jadi kita akan tahu kalau kalimatnya begini berarti sudah. Kalau kalimatnya begini berarti sekarang. Oke, saya biasa makan apel. Bukan sedang, tapi biasa. Saya selalu makan apel. Berarti dia suka makan apel, ya. Nah, ini kalian tinggal lihat saja. Untuk ayu, we, they, he, she, it sama kata kerjanya ate, nggak ada bedanya. Kalau untuk simple present ada bedanya. I eat, you eat, we eat, they eat, he eats. Jangan lupa pakai s. She eats, it eats. Nah, jadi ada s-nya untuk he, she, dan it. Yang lainnya tidak pakai s. Itu untuk simple present. Oke. Sekarang simple past lampau untuk negatif. Subject, did not, verb 1. Oh, ternyata untuk kalimat negatif kembali ke kata kerja pertama, tidak kata kerja kedua karena kalimat negatif. Tambah complement. I did not eat papaya. Tidak I did not eat, tapi I did not eat. Nah, kalau simple present tense verbal negatifnya subject, do not atau does not, kemudian kata kerja pertama, kemudian pelengkap. I do not eat. Saya tidak makan sebuah apel sekarang. Gitu ya. Kemudian you did not eat. Ini sama, did not eat dari I sampai eat semuanya did not eat. Kalau ini beda, I do not eat, you do not eat sama, we do not eat sama, they do not eat sama. Bedanya di sini, he does not eat, she does not eat, it does not eat. Does itu bisa disingkat jadi does not, disingkat menjadi doesn't. Kalau do not disingkat jadi don't, ya. Jadi bisa I don't eat, he doesn't eat, gitu ya. Itu untuk kalimat negatif. Selanjutnya untuk kalimat pertanyaan, ini polanya tinggal dipindah aja did-nya ke depan. Did I eat? Did you eat? Did we eat? Did they eat? Did he eat? Did she eat? Did it eat? Kalau untuk yang present tense verbal sekarang interrogatifnya tinggal dipindah juga. Do I eat? Do you eat? Do we eat? Do they eat? Nah, kalau yang kelompok ini, does he eat? Does she eat? Does it eat? Gitu ya, itu bedanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat contohnya dalam kalimat. Ini ada contoh lampau. Si Udin bilang, I was a student of SMPN 6 Garut. I was not a class captain at that time. I went to school on foot. Pertanyaan pertama, was he a student? Apakah dia? Nah, dia itu siapa? Udin, ya. Apakah dia seorang siswa waktu itu? Yes, he was. Di sini kan? Oke. Was he a class captain at that time? Apakah dia seorang kapten atau ketua murid, ketua kelas waktu itu? No, he wasn't. Tidak atau bukan. Oke. Pertanyaan ketiga, where did he go to school? Di mana dulu dia sekolah? Di SMP 6 Garut. Nah, sekarang ini untuk sekarangnya Udin bilang I am a student of SMKN 6 Garut. Oh, kalau dulu dia sekolah di SMP 6, sekarang sekolahnya di SMK 6. I am a class captain now, dan sekarang dia seorang KM. I go to school by angkot, dan sekarang karena jauh mungkin
Dia berangkat sekolahnya pakai angkot. Itu kata Udin. Sekarang kita nanya, is he a student of SMP 6 Garut? No, he is not. Bukan. Dia bukan siswa SMP 6 lagi. Is he a class captain now? Yes, he is. Iya, sekarang dia ketua kelas. How does he go to school? He goes to school by angkot. Dia pergi sekolah dengan angkot. Nah, ini where dan how itu adalah kata tanya. Kalau ini artinya di mana, kalau ini artinya bagaimana. Nah, itu dulu dari Ibu untuk saat ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Kemudian nanti kalian kerjakan tugasnya seperti biasa. Okay, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.